Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinwati Penikmat. Saya mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai atom Bohr dan spektrum atom hidrogen. Menurut ilmuwan lainnya, setelah Rutherford menemukan bahwa massa dan muatan positif atom terhimpun pada suatu daerah kecil di pusat atom. Kemudian, menurut para fisikawan asal Denmark, yaitu Niels Bohr. Niels Bohr menemukan bahwa struktur atom mirip dengan sistem tata surya. Inti atom berada di pusat sistem atom dan elektron berada pada lintasan tertentu. Untuk menguatkan teori atom yang diusulkan, Bohr membuat dua postulat. Yang pertama, dalam suatu sistem atom, elektron tidak memancarkan radiasi ketika mengorbit inti atom. Lintasan-lintasan elektron mengorbit tanpa memancarkan radiasi dinamakan lintasan stasioner atau orbit stasioner. Postulat ini berlawanan dengan teori elektromagnetik klasik. Orbit kedua, pemancaran dengan penyerapan gelombang elektromagnetik dalam suatu atom berhubungan dengan transisi elektron dari dua lintasan stasioner. Dan berikut adalah model atom Bohr. Jadi di sini memperlihatkan sebuah elektron yang menyetari inti atom yang bermuatan positif, kemudian jari-jari lingkaran adalah R, dan elektron bermassa m bergerak dengan kelajuan linear tetap yaitu V. Gaya tarik kolom yang berperan memberikan percepatan sentripetal pada C. Muatan yang bergerak yaitu elektron sehingga besarnya gaya kolom sama dengan gaya sentripetalnya. Di sini terdapat beberapa rumus, tapi yang saya gunakan itu hanya satu rumus, di mana rumus ini adalah gaya kolom. K kali Q1 Q2 per R kuadrat, yang dimana K adalah konstanta kolom, kemudian Q1 Q2 adalah muatannya, dan R adalah jari-jari lintasan. Dan besarnya dari Y sentripetal yaitu M kali V kuadrat per R, yang dimana M adalah massa elektron, kemudian V adalah kecepatan elektron, dan R adalah jari-jari lintasan. Untuk atom hidrogen, besar Z atau nomor atom Z sama dengan 1, persamaan ini dapat diubah ke dalam K sama dengan E kuadrat per R2 kuadrat, yang dimana E adalah muatan elektron. Untuk atom hidrogen Z sama dengan 1, maka persamaannya K kali Q1 Q2 per R kuadrat, maka sama dengan K kali E kuadrat per R2 kuadrat sama dengan MV kali kuadrat per R2 kuadrat. Kita masuk pada spektrum atom hidrogen. Suatu gas yang dimasukkan ke dalam tabung dan kedua ujung tabung akan beda potensial listrik tinggi, maka akan memancarkan cahaya. Ketika gas hidrogen dimasukkan ke dalam tabung pelicutan, gas makar akan dilalui oleh sinar katoda, maka gas hidrogen akan memancarkan cahaya. Cahaya dapat dianalisis menggunakan spektrometer. Jadi, spektrometer adalah alat untuk melihat spektrum cahaya sekaligus mengukur tegangan gelombang. Dan berikut ini adalah gambar dari spektrum cahaya yang ditempatkan oleh gas hidrogen. Ini adalah warna tempakan merah, biru, ungu dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian Johannes Balmer mengatakan bahwa kelompok panjang gelombang spektrum garis pancar. Pada garis pancar, hidrogen pada daerah tampak dicocokkan secara tepat. Dengan menggunakan persamaan ini, panjang gelombangnya K kali N kuadrat per N kuadrat kurang 4, yang dimana K sama dengan 345 nanometer, kemudian N sama dengan bilangan bernilai dari 3. Dan persamaan ini disebut dengan rumus Balmer. Deretan garis spektrum yang cocok dengan persamaan ini dinamakan deret Balmer. Deret Balmer untuk spektrum hidrogen ditulis dalam bilangan gelombang V atau kecepatan gerak gelombangnya 1 per panjang gelombang. Bilangan gelombang untuk deret Balmer atau daerah cahaya yang tampak itu seperti yang ada pada gambar, di mana R adalah konstanta Ribet, besarnya adalah 1,097 kali 10 pangkat min 7 meter. Panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen dapat ditampilkan dari persamaan berikut. Yang pertama adalah deret limit.
yaitu deret ultra ungu. Persamaan berikutnya dengan N besarnya 2, 3, 4 dan selanjutnya, di mana R adalah konstanta Ribart. Dan yang kedua adalah deret Balmer, yaitu deret cahaya tampak. Persamaannya sama, yang membedakannya yaitu nilai N-nya. Untuk deret Balmer, N-nya mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, deret Paschen, yaitu deret inframerah yang pertama. Untuk persamaannya sama, N-nya mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, deret Brigitte, yaitu deret inframerah yang kedua. Di sini dengan persamaannya yang seperti ini, kemudian N-nya mulai dari 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang kelima, deret Van, yaitu deret inframerah yang ketiga. Kemudian untuk persamaannya masih sama, 1 per lambda sama dengan R kali 1 per 5 kuadrat kurang 1 N kuadrat. Dengan R konstanta Ribertnya, dengan N besarnya 6, 7, dan 8, kemudian dan seterusnya. Jadi berdasarkan spektrum dari atom hidrogen dapat dihasilkan spektrum cahaya tanpa pada dihasilkan pada pencairan gas hidrogen tersebut. Dengan beberapa persamaan panjang gelombang berdasarkan pada deret spektrum atom hidrogen, yaitu ada 5 yang sudah dapat dibahas tadi, yaitu deret Paschen, Balmer, dan Van. Kemudian ada 2 lagi. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang sudah saya bahas, yaitu atom Bohr dan spektrum atom hidrogen. Mungkin di situ mengenai penjelasan saya kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.